Amplop biasa putih kan ya? Iya. Apa coklat? Bukan merah putih. Merah putih ya boleh lah. Biasanya merah putih orang Betawi Ya. yang patah itu Pak. Panjang. Mau Betawi kayak gitu. Pokoknya konangnya kan merah putih. Dan merah putih. Jadi, udah. Baunya mantap Jis, baunya Jis. Ya, ini. Tes 1 2 3 sudah nyala ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca mabahis penjelasan-penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Ada pertanyaan tadi tentang al-kufru bit-taghut wal iman billah ya. Tadi disebutkan bahwa la ilaha illallah itu la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya selain Allah. Apabila diibadahi maka batil, tidak berhak sama sekali. Dan maksudnya adalah kufur bit-taghut wal iman billah. Maknanya kufur bit-taghut, taghut itu kata Imam Malik kullu ma'ubida min dunillah. Taghut itu kata Imam Malik apa saja yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Kata Sayyidina Umar, taghut itu adalah syaitan, setan. Kata Jabir bin Abdullah, taghut itu adalah kahin, dukun, ya, sahir, tukang sihir, ya. Maka ini kemudian para ulama semisal Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ru'us tawaghit, ya, pembesar taghut itu ada iblis, kemudian man ubida min dunillah wa huwa radhin, siapa yang diibadahi selain Allah sementara dia ridha, ya. Kemudian ada al-hakim bi ghairi ma anzalallah, ada penguasa yang tidak menerapkan syariat Allah sebagai hukum. Dan ada man yadai ilmal ghaib, ada yang taghut itu man yadai ilmal ghaib, yang mengklaim mengetahui perkara gaib, yaitu kahin, dukun dan sahir. Demikian juga taghut itu yang kelima dari pembesar taghut itu adalah man yad'u ila ibadati ghairillah, yang mengajak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya. Dan makna kufur bitaghut, ya, kata Syekh Muhammad rahimahullah di makna taghut risalahnya apa? Anta taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tubghidha wa tukaffir ahlaha wa tu'adiyahum. Kufur kepada taghut itu kamu meyakini bahwa tidak berhak atau batil ibadah kepada selain Allah, itu batil, tidak benar, tidak berhak. Ya, meyakini ibadah kepada selain Allah itu batil, tidak benar, tidak berhak. Ya, kamu meninggalkan ibadah kepada selain Allah, kamu membenci ibadah kepada selain Allah, dan kamu mengkafirkan, ini memvonis kafir orang yang beribadah kepada selain Allah, dan kamu memusuhi mereka, tidak menganggap mereka sebagai saudara.
Itu makna kufur bitaghut. Ya, itu makna kufur bitaghut. Ya. Itu makna la ilaha illallah kufur bitaghut wal iman billah. Dan nanti di kesempatan lain dibahas insyaallah tentang lebih detailnya masalah itu. Berikutnya tentang keutamaan, ya, keutamaan syahadat la ilaha illallah, keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ya, ini yang disebut dengan manfaat. Ya, siapa yang mengucapkan maka dia akan dapat manfaat. Ya, itu keutamaan la ilaha illallah. Banyak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW keutamaan dari syahadat la ilaha illallah. Ya, di antaranya adalah syahadat la ilaha illallah itu adalah, ya, qaulus tsabit, kunci. Tadi kunci, ya, keistiqomahan, ya, atau kunci masuk Islam, kunci keislaman tadi disebutkan, miftahul Islam, ya, kunci keislaman, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in qaluha faqad asabu minni dima'ahum wa amwalahum, ya, illa bihaqqiha, ya, dalam riwayat hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan memerangi orang-orang musyrik itu sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkannya maka, ya, telah melindungi nyawa dan harta mereka kecuali melanggar hak la ilaha illallah. Sedangkan niat yang ada dalam hati mereka ketika bersyahadat, ya, maka itu diserahkan kepada Allah. Dalam Al-Quran, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka hingga tidak terjadi lagi kesyirikan. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Al-fitnah ya syirik. Ya. Perangi mereka sampai tidak terjadi lagi kesyirikan di muka bumi. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan seluruh amal itu menjadi lillah. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Seluruh amal lillah dan tidak ada lagi kesyirikan. La ilaha illallah miftahul Islam. Ya, kunci keislaman. Ya, kunci keislaman. Oleh karenanya dia merupakan rukun Islam yang pertama, yang terbesar. Bunyal Islamu ala khamsin, dalam hadis Abdullah bin Umar. Ya, ala khamsi da'aim. Islam dibangun di atas 5 rukun. Ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Nabi SAW ditanya oleh Jibril dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, akhbirni anil Islam. Ya, wahai Muhammad, apa itu Islam? Qal an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ketika ditanya tentang Islam maka beliau menjawab, ya, yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu merupakan miftah al-Islam, kunci keislaman. Ya, kunci keislaman. Ya. Yang kedua merupakan kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan, ya, dunia akhirat, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam, ya, musnad tadi, kisah Abu Lahab tadi apa? Qulu ayyuhan nas qulu la ilaha illallah
tuflihu. Ya, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ya, niscaya kalian akan beruntung dunia akhirat. Ya, di akhirat, ya, sebagaimana dalam hadis tadi, perkataan Nabi SAW kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Ya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ya, kalimat yang aku akan membela Anda dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, juga di alam kubur, ketika berjumpa dengan, sebelumnya berjumpa dengan malaikat maut, berjumpa dengan mungkar dan nakir, maka kuncinya, kunci keselamatannya adalah la ilaha illallah. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim tadi, ya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, ya, fil hayatid dunya wal akhirah wa fil akhirah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan, sabat, keistiqomahan kepada orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, ay bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini ketika berjumpa dengan, ya, malaikat maut, wa fil akhirah, dan di akhiratnya, di ketika berjumpa dengan mungkar dan nakir di alam kubur. Ya, wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Adh-dhalimin ini musyrikin yang mereka tidak memiliki qaul tsabit. Nah, Allah menyesatkan orang-orang musyrik itu ketika berjumpa dengan malaikat maut, tersesat dia. Apalagi ketika berjumpa dengan mungkar dan nakir, tersesat dia. Enggak memiliki la ilaha illallah. Ya. Demikian juga, ya, la ilaha illallah itu merupakan kunci syafaat. Ya, kunci syafaat di hari kiamat. Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat Anda di hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya. Dalam surat Zukhruf, ya, ayat 86, Allah Ta'ala firmankan, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka lam yamliku syafa'ah. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, orang yang minta-minta kepada Nabi setelah beliau wafat, kepada para wali yang telah wafat, minta-minta syafaat, ya kan? Isfa' lana ya Rasulullah, isfa'li ya Rasulullah. Itu justru malah nggak akan dapat syafaat di hari kiamat, karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Ya, katakan wahai Nabi kepada umatmu, syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tidak bisa memberi syafaat tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi SAW, ya, ketika dimintai syafaat oleh orang-orang beriman di hari kiamat nanti, ya, fayasjudu tahtal arsy, fayadhhabu wa yasjudu tahtal arsy, ya, wa yahmaduhu bimahamid. Ya, Nabi pergi dan bersujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Ya,
hatta yuqala lahu ya irfa raqsa ya Muhammad, kum ya Muhammad irfa raqsak, qul yusma saltu tawasfa tu syafa. Bangun wahai Nabi, ya, bangun dari sujudmu wahai Nabi. Silakan kamu bicara akan didengar, silakan kamu minta akan dikabulkan, silakan kamu memberi syafaat akan diizinkan. Ya, hatta Nabi SAW ketika hendak memberi syafaat menunggu perintah dari Allah SWT. Wa may yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya, tidak ada seorang pun yang memberi syafaat di hadapan Allah SWT tanpa perintahnya. Ya, oleh karenanya Allah tegas dalam surat Zukhruf ini, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Mereka yang berdoa, yang beribadah kepada selain Allah, la yamliku syafa'ah. Mereka tidak memiliki syafa'ah, enggak mendapatkan syafaat sama sekali. Ya, sama sekali enggak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Illa man syahida bil haqqi ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamun bima syahidu bih. Akan tetapi yang akan mendapatkan syafaat itu yang bersyahadat la ilaha illallah dan mereka mengilmui syahadatnya. Ya. Jadi itu kunci syafaat. Ya, kunci syafaat adalah apa? Bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah. Ya. Dan kunci surga. Ya. Nabi SAW ya, beliau sabdakan man, dalam hadis Ubadah bin As-Samit, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah lama kana minal amal. Ya, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mempersaksikan bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, diciptakan dengan kalimat perintah Allah, dan dialah salah satu ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah, dan mempersaksikan bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia surga. Ya, alamaka minal amal, apapun amal yang dia lakukan, amal soleh ataupun amal maksiat. Ya. Demikian pula dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, masuk surga. Ya. Dalam hadis yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima illa dakhalal jannah. Hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala alias mati membawa kedua syahadat itu ghaira syakin fihima, dalam keadaan tidak ragu akan syahadatnya itu sedikit pun, yakin, illa dakhalal jannah, melainkan pasti masuk surga. Ya, melainkan pasti masuk surga. Sehingga dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah yang lain riwayat Muslim juga, ya, ya Abu Hurairah, man laqita wara'a hadzal ha'id wa yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, siapa aja yang kamu ketemu di balik pagar ini, dia bersyahadat la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu, dengan hati yang yakin terhadap la ilaha illallah, ya, fabashirhu bil jannah, maka kabarkan surga untuknya. Jadi, ya, dikunci surga. La ilaha illallah, kunci surga. Ya. Maka akhir kalami la ilaha illallah, dalam hadis Utsman, dakhalul jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalul jannah. Demikian juga la ilaha illallah di antara keutama ialah kunci keselamatan dari
neraka. Ya, kunci keselamatan dari neraka. Ya, dalam hadis fa innallaha harrama 'alan nar, hadis Tsauban ya. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah haramkan neraka atas siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, ya, mengharap wajah Allah. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis ya Itban dalam riwayat Al-Bukhari, la yuwafi 'abdun yaumal qiyamah la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah illa harramallahu alaihi nar. Ya. Tidaklah seorang hamba ya datang di hari kiamat membawa la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas semata mengharap wajah Allah, melainkan Allah haramkan neraka atasnya. Dalam hadis Anas, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun bersyahadat la ilaha illallah, ya, ma min ahad, ya, tidaklah seorang pun bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, dengan jujur dari dalam hatinya, illa haramahullahu alam, melainkan Allah haramkan, pasti Allah haramkan, ya, atas neraka. Ya. Maka kalau kita baca hadis-hadis dan ayat-ayat tadi, ternyata keutamaan-keutamaan la ilaha illallah itu, ya, ada syarat-syaratnya. Orang bisa mendapatkan keutamaan daripada syahadat la ilaha illallah, manfaat daripada syahadat la ilaha illallah itu, ya, ada syarat-syaratnya disebutkan. Ya, ilmu, ya, kemudian yakin, kemudian jujur, kemudian ikhlas, ya, kemudian apa? Istiqamah, iltizam istiqamah seperti dalam ayat tadi. Ya. Tidak ragu. Itu semua syarat-syarat yang sudah kita baca tadi. Ya. Menunjukkan bahwa kalau syarat-syarat itu nggak terpenuhi, ya orang nggak dapat manfaat dari la ilaha illallah. Nggak dapat manfaat kalau nggak terpenuhi, hanya di lisan saja. Ya. La ilaha illallah itu di antara keutamanya lagi adalah apa? Yang mengesahkan amal atau menjadikan amal itu diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'uhu. Ya. Kepada Allah akan naik, ya, la ilaha illallah itu. Wal amalus shalih yarfa'uhu, dan amal saleh mengangkatnya. Ya. Sebagian tafsir memahami secara tekstual, sebagian lain memahami amal soleh itu syarat terangkatnya amal soleh, diterimanya amal soleh di sisi Allah itu adalah apa? La ilaha illallah. Ya, adalah apa? La ilaha illallah. Ya. Adalah la ilaha illallah. Sebagaimana di dalam ayat yang lain yang sering kita dengar dalam makna qaulus sadid itu, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini dua fadilah, dua keutamaan la ilaha illallah. Ya. Yang pertama yuslih lakum a'malakum, menjadikan amal itu soleh. Karena kalau orang itu sebaik apapun amalnya, kalau tidak ada la ilaha illallahnya, nggak soleh amal itu. Nggak soleh amal itu. Akan sirna, akan hilang, nggak memberi manfaat sedikit pun. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Kalau amal sebaik apapun, kalau nggak la ilaha illallah, nggak ada la ilaha illallahnya, ya nggak soleh. Dalam ayat ini jelas, ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum.
Supaya amal itu bisa soleh harus la ilaha illallah. Ya. Dan itu semakna dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Semakna dengan ayat-ayat yang lain, semisal man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya. Siapa yang beramal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia mukmin. Ya, baru dia akan mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dunia akhirat dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang dia amalkan. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Di antara keutamaan la ilaha illallah juga adalah apa? Sababul maghfirah. Sebab mendapatkan ampunan. Bahkan ampunan semua dosa. Ampunan semua dosa. Ya, ampunan semua dosa. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul SAW ya, sabdakan dalam hadis Mu'adz, ya, riwayat Imam Ahmad, ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Tidak ada satupun jiwa yang mati dalam keadaan dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yarji'u dzalika ila qalbin muqinin, dengan hati yang yakin, illa ghafarallahu laha, melainkan Allah pasti ampuni jiwa tersebut. Jadi wa yaghfir lakum dzunubakum, la ilaha illallah itu sebab mendapatkan ampunan, kunci mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam ayat dan hadis tadi. Ya, tidak ada satupun jiwa mati dalam keadaan dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin di dalam hatinya, melainkan Allah pasti ampuni jiwa tersebut. Ya. Dalam hadis Anas, ya, hadis qudsi, Allah Ta'ala firman apa? Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Ya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau engkau mati membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menghadap kepadaku, ya, dalam keadaan engkau berla ilaha illallah, tidak berbuat kesyirikan kepadaku sedikit pun, dan engkau beribadah hanya kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunanku sepenuh bumi itu pula. Semua. Ya, oleh karenanya di antara keutamaan tauhid itu adalah seperti disebutkan Syekh Muhammad itu, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bahwa tauhid la ilaha illallah itu menghapuskan seluruh dosa. Ya, menghapuskan seluruh dosa. Kata Syekhul Islam, wa in qalaha ay kalimat tauhid ala wajhin khalusa bihi minasyirkil akbar dunal asghar wa lam ya'ti ba'daha bima yunaqidhu dzalik fa hadhil hasanatu la yuqawimuha syai' minas sayyi'at fayarjahu biha mizanul hasanat kama fi haditsil bitaqah. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dan bersih dari segala bentuk syirik akbar, ya, hanya saja masih ada dosa-dosa besar dan syirik asghar yang dia punya, tapi dengan catatan lam ya'ti ba'daha bima yunaqidhu dzalik, dia tidak melakukan satupun pembatalnya, maka kebaikan la ilaha illallah tadi yang masih terkotori oleh noda dosa selain syirik akbar tadi adalah kebaikan yang tidak bisa dikalahkan oleh dosa apapun. Masya Allah. Sehingga ketika ditimbang, ya, la ilaha illallah ini akan memperberat timbangan amal kebaikannya, sebagaimana dalam hadis bitaqah, hadis orang yang, ya, apa, didatangkan di hari kiamat, ya, digelar untuknya semua catatan amalannya sejauh mata memandang, ya,
99 ya sijil, 99 ya lembar catatan amal kejahatannya. Sejauh mata memandang. Semua berisikan rapot merah semua. Ya. Diakui olehnya dan dia pikir sudah nggak akan selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bala laka indana hasanah. Ya, kamu masih punya kebaikan yang kami simpan. Ya. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Kamu enggak akan pernah terdolimi. Kamu enggak akan pernah terdolimi. Ya. Fatukhraj bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah. Maka dikeluarkanlah satu kartu. Kalau sijil itu catatan lembaran yang besar dan panjang, ya, kalau bitokoh itu kartu kecil. Ya. Bitokoh, makanya kartu ATM namanya bitokoh, KTP namanya bitokoh, kartu. Tertulis di sana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Ditimbang dan ternyata lebih berat. Kenapa? Itu tadi kata Syekhul Islam. Dia mengucapkan la ilaha illallah, memenuhi syarat-syaratnya, bersih dari syirik akbar, steril dari syirik akbar. Tapi dia punya dosa yang 99 catatan yang penuh sejauh mata memandang itu tadi. Saking banyaknya catatan dosanya. Hanya saja dia sampai mati, ya, tidak apa? Tidak pernah melakukan pembatalnya. Maka jadi lebih berat timbangan yang adalah ilaha illallahnya, timbangan kebaikannya. Ya. Ini kebaikan yang nggak bisa dikalahkan oleh catatan dosa apapun. Ya. Hadhil ahadits allati dallat ala dukhuli ahli la ilaha illallah jannah wa najatihim minan nar la tata'arad ma'an nusus allati dallat ala anna min usatil muslimin man yadkhulun nar fa inna ahla la ilaha illallah fil jannah qat'an imma ibtida'an wa imma ma'alan wa hum najuna min dukhulin nar aw min al-khulud fiha. Bagaimana? Kan ada dalil-dalil ayat Quran ataupun hadis Nabi yang menyebutkan ahlu la ilaha illallah ada yang masuk neraka. Padahal itu sudah dikatakan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya maka dia masuk surga. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah dia masuk surga. Kenapa masih ada yang masuk neraka? Ya. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ahlu la ilaha illallah itu masuk surga dan selamat dari neraka ini tidak kontradiktif dengan dalil-dalil lain yang menunjukkan adanya orang Islam yang masuk neraka. Kenapa? Karena yang namanya ahlu la ilaha illallah itu yang memenuhi syarat-syaratnya tadi pasti masuk surga. Entah langsung masuk surga, ya, atau tertunda-tunda, ya, atau menjadi yang terakhir masuk surga dan keluar dari neraka. Tapi itu pasti, ya. Mereka pasti selamat dari neraka, apalagi kekal di neraka tidak. Ya. Faman ata bi kalimatil ikhlas ma'al qiyami bi huquqiha wa lawazimiha ala wajhil kamal walam ya'ti bima yunaqidhuha. Maka siapa yang menghadirkan kalimat la ilaha illallah, dia tunaikan syarat-syaratnya, dia kerjakan hak-haknya, ya, dan tidak melakukan satupun pembatalnya, fahuwa min ahlil jannah an-najina min dukhulin nar. Pasti dia masuk surga. Ya, pasti dia selamat, ya, dari neraka. Ya. Ini, ya, kata Syekhul Islam, fahadhil ahadits innama hiya fi man qalaha wa mata 'alaiha kama ja'at muqayyadatan. Hadis-hadis tentang dalil-dalil tentang keutamaan la ilaha illallah tadi itu berlaku bagi siapa yang mengikrarkannya, kemudian dia komitmen sampai mati di atas la ilaha illallah kama ja'at muqayyadatan, dan dia penuhi syarat-syaratnya. Masya Allah. Itu keutamaan la ilaha illallah. Ya. Dan banyak, ya, ayat-ayat dibawakan di sini, ya, yang menyebutkan keutamaan la ilaha illallah, ya. Yang sebagiannya tadi sudah kita
sudah kita sebutkan, dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Tapi intinya bahwa keutamaan-keutamaan ya dan manfaat daripada syahadat la ilaha illallah, sebagaimana kata Syekh Hafidz Al-Hakami tadi, ya, fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mendapatkan manfaat, keutamaan dari la ilaha illallah itu dengan sekedar bin nutqi, dengan sekedar mengucapkannya saja, kecuali kalau dia penuhi syarat-syaratnya. Ya, dia penuhi syarat-syaratnya. Ini keutamaan la ilaha illallah, ya, keutamaan la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, perkara yang penting, ya, perkara yang penting lagi dari pembahasan syahadat la ilaha illallah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, dikutip di sini, i'lam rahimakallah anna makna la ilaha illallah nafyun wa isbat. Makna la ilaha illallah itu nafi dan isbat, menafikan dan menetapkan. Apa perkara terbesar yang dinafikan dan apa perkara terpenting yang ditetapkan? Ya, tanfi arba'ata anwa wa tuthbitu arba'ata anwa. Dia menafikan 4 perkara yang terbesar. Jadi perkara terbesar yang dinafikan ada 4, dan perkara terpenting yang ditetapkan ada 4. Perkara terbesar yang dinafikan dalam kalimat la ilaha illallah, dan ini harus dipenuhi oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ada 4. Yang pertama, al-alihah, ma'budat min dunillah. Apa saja yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, ini harus dinafikan, harus ditampik, ya, harus ditampik, harus dinafikan, ya. Yang kedua, at-tawaghit, ya, para togut, ya, para togut, baik togut dalam ibadah ataupun togut dalam taat. Para togut, baik togut dalam ibadah ataupun togut dalam ketaatan, ya, ataupun togut dalam, ya, al-ilm. Tadi sudah disebutkan, ya, di awal sesi tadi. Apa arti tadi yang bertanya tentang kufur bit-togut tadi, kufur kepada togut, ya. Pembesar togut itu ada 5, itu yang dimaksud, ya. Ini yang kedua. Jika orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia syarat, ya, harus terpenuhi, ini rukun. Dia harus menafikan at-tawaghit, para togut. Yang ketiga, al-andad, tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jal, ya. Yang keempat, al-arbab, ya, al-arbab, ya, kata Syekh Muhammad, al-arbab man aftaka bimukhalafatil haq wa ata'tahu musaddiqan. Arbab itu orang yang berfatwa kepadamu untuk menyelisih la ilaha illallah dan kamu mentaatinya, musaddiqan, dengan hati yang menilai benar, menganggap benar, ya, fatwanya tersebut. Arbab, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ulama, ya, para rahib, ahli ibadah, arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Artinya apa? Dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad mengatakan apa? Babu man ata'al ulama wal umara fi tahlili ma harramallah wa tahrim ma ahallallah faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Dalil-dalil yang menjelaskan barang siapa yang mentaati ulama ataupun umara dalam menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan,
berarti dia telah menjadikan ulama dan umarok sebagai Tuhan selain Allah, arbab. Ya. Bagaimana lagi kalau yang ditaati dan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan itu bukan ulama, bukan umarok, ya, bukan ulama, bukan umarok, ya, para pemeluk demokrasi, para pemeluk liberalisme, para pemeluk sekulerisme, bahkan para pemeluk sosialisme, komunisme, lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi itu. Nasallahu alaihi wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kata Allah, kalian taati mereka maka kalian musyrik. Dalam perkara apa? Taati mereka dalam kekufuran, ya, dalam menyelisihi al-haq. Ya. Itu 4 perkara terbesar yang harus dinafikan ketika orang itu mengikrarkan la ilaha illallah. Sedangkan 4 perkara terpenting yang ditetapkan, harus ditetapkan, yang bersyahadat la ilaha illallah wa tuthbitu arba'ata anwa, ya, al-qasda. Yang pertama adalah niat. Ya, yang pertama adalah apa? Niat. Kaunuka ma taqsidu illallah. Ya, kamu beramal enggak punya niat kecuali lillah. Harus ditetapkan ini niat. Wa ta'zim wal mahabbah. Yang kedua yang harus ditetapkan adalah ta'zim wal mahabbah. Pengagungan dan cinta. Kalau mengucapkan la ilaha illallah maka harus menetapkan pengagungan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya mereka kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan cintanya kepada selainnya. Bahkan apalagi dibandingkan dengan cintanya orang musyrik kepada Allah. Orang musyrik cinta kepada Allah. Ya, punya cinta kepada Allah orang musyrik. Ya. Tapi dia sejajarkan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada sembahan-sembahan mereka. Ya. Apalagi yang, ya, cintanya kepada sembahan-sembahannya selain Allah lebih gede dari cintanya kepada Allah. Apalagi yang gak ada cinta kepada Allah, cintanya tulus dan murni hanya kepada sembahan-sembahannya selain Allah. Ya, padahal dalam ayat Al-Baqarah itu, ya, di rentetan ayat itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mahum bi kharijina minan nar, mereka gak akan keluar dari neraka. Itu mereka apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Itu mereka cinta kepada sembahan-sembahan selain Allah itu seperti layaknya mereka cinta kepada Allah. Sama sejajar cintanya. Kalau yang cintanya kepada sembahan-sembahan lebih besar, apalagi nggak ada cinta kepada Allah, cintanya murni tulus hanya kepada sembahan-sembahannya selain Allah, maka lebih berat lagi, ya, lebih parah lagi. Mahum bi kharijina minan nar, sama sekali mereka tidak akan keluar dari neraka. Sama sekali mereka nggak akan keluar dari neraka. Yang ketiga al-khauf wa raja. Ya, perkara terpenting yang ketiga yang ditetapkan dalam la ilaha illallah itu adalah rasa takut dan berharap. Rasa takut dan berharap. Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifalahu illahu wa iyyamsaskal bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menimpakan satupun madarat kepadamu, keburukan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kefakiran, sakit, ya, cobaan, bencana, keburukan apapun Allah timpakan kepadamu wahai Nabi SAW, fala kashifalahu illa huwa, maka tidak ada yang akan menghilangkan keburukan itu darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan kepadamu kebaikan, apapun itu kebaikan, maka Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maka rasa takut dan berharap, ya, takut dari madarat dan mengharap kebaikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, perkara terpenting yang harus ditetapkan ketika orang itu mengucap la ilaha illallah, al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Ya, berlepas diri, ya,
meninggalkan, membenci kesyirikan, mengingkari kesyirikan, wa ahlihi, dan pelaku kesyirikan, mengkafirkan pelaku kesyirikan, dan memusuhi mereka, tidak pernah menganggap mereka sebagai saudara. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahinah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian telah ada suri tauladan terbaik dalam diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ah ay minal anbiya wal mu'minin. Sungguh telah ada suri tauladan terindah bagi kalian pada Nabi Ibrahim, para nabi-nabi yang lain, dan orang-orang beriman. Apa? Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ya, kami bukan bagian dari kalian, wahai orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, dan kalian bukan bagian dari kami. Ya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum ay akfarnakum, kami mengkafirkan kalian sebab ibadah kalian kepada selain Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan yang ada antara kami dan kalian itu adalah permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, kecuali kalian beriman kepada Allah satu-satunya, kalian mentauhidkan Allah. Hadza ma tanfihi wa tusbituhu kalimatul la ilaha illallah. Ini ya perkara-perkara terbesar dan terpenting yang dinafikan dan ditetapkan dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di sesi yang terakhir nanti adalah apa? Ma yanqudhu syahadat la ilaha illallah. Ya. Pembatal syahadat la ilaha illallah.